Jadi terhadap orang non-muslim itu kita tidak boleh tiga ini. Pertama, memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah Pak Fulan. Ini tidak boleh. Yang kedua, ya Allah, masukkan Pak Fulan ke dalam surga. Ini tidak boleh. Yang ketiga, ya Allah, jauhkan Pak Fulan ini dari neraka. Tidak boleh. Yang terbaik kalau masih hidup, ya Allah, berilah hidayah kepada Pak Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, fal yartasil, maka hendaklah ia mandi. Waman hamalahu, dan barang siapa memikulnya, membawanya, fal yatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memandikan mayit, maka ia wajib untuk mandi. Lalu barang siapa yang membawanya, maksudnya gendong atau mikul, ya ini, maka wajib berwudu. Hadisnya akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu, dihasankan oleh Tirmidzi. Nah, hadis ini mansuh, ya, jadi terhapus oleh hadis yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, juga diriwayatkan oleh Daruqutni, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini, intinya, orang yang selesai memandikan mayit tidak harus mandi, tapi cukup mencuci tangan, karena mayit itu tidak najis, ya. Jadi mayit itu tidak najis. Ini dihapus oleh hadis itu. Dalam kitab Fathul Qorib, ya, yang dikarang oleh Al-Ghazi, ya, ini menunjukkan di sana sebab-sebab mandi sunnah. Jadi mandi sunnah itu ada 17, ya. Contoh umpamanya orang yang baru masuk Islam, ya, itu disunahkan apa, lalu mau bepergian untuk ke masjid dalam rangka sholat Jum'ah, itu juga sunnah, hari raya dan seterusnya, termasuk setelah memandikan mayat, itu sunnah mandi, ya. Jadi ada orang, baik yang dimandikan itu mayat orang Islam maupun mayat non-Islam, setelah memandikan itu sunnah mandi, tapi tidak wajib, ya. Kalau di sini fal yartasil, maka hendaklah atau harus untuk melaksanakan mandi. Jadi dipahami. Lalu waman hamalahu fal yatawaddo, apabila orang ini memikul atau membawa maka berwudu. Ini juga mansuh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Daruqutni tadi, ya. Jadi tidak harus setelah memandikan mayat, tidak harus mandi, tapi disunnahkan, ya. Jadi menurut Fathul Qorib tadi ada kesunahan untuk mandi.
Jadi tidak harus mandi. Karena apa? Karena mayat orang Islam itu tidak najis. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Kalau kita subuh terus kita angkat mayat itu kan ya, bukan mayatnya ini kan perempuan. Itu membatalkan wudhu kita waktu sholat sholat jenazahnya harus wudhu lagi. Ya. Jadi tetap kalau itu bukan mahramnya, tetap menurut mazhab Syafi'i batal wudunya. Ya, jadi menyentuh wanita yang bukan mahram itu tetap batal wudunya menurut mazhab Syafi'i. Makanya kita upayakan kalau mayat itu dibawa atau dimandikan oleh keluarganya atau mahramnya. Ya, ini tidak ada mahramnya ini, karena ini apa, mayat orang lain dan seterusnya umpamanya ya. Nah ini batal nanti. Ya, jadi tetap setelah itu wudu, bukan wudu karena membawa tadi, karena bersentuhannya tadi. Ya, ada lagi mungkin? Ya, mang yang belakang, ibu-ibu. Ada ikatan darah lain agama, boleh memakamkan jenazah gitu ya. Ya, makasih. Jadi ikut memakamkan jenazah itu tidak harus apa pertalian darah, sopo wae oleh memakamkan jenazah, kecuali kalau yang ke dalam itu. Ya, ke dalam itu diupayakan, itu keluarganya diupayakan. Jadi umpamanya bukan saudara, bukan siapa-siapa, boleh ikut mengantarkan jenazah. Kelainan agama juga boleh. Ya, juga boleh. Kita umpamanya ikut takziah. Takziah itu kan bela sungkawa, ya, ke orang non muslim. Apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu begini. Pertama, ikut ritual. Ritualnya itu tidak boleh. Kedua, mendoakan. Ya, jadi terhadap orang non muslim itu kita tidak boleh tiga ini. Pertama, memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah Pak Fulan. Ini tidak boleh. Yang kedua, ya Allah, masukkan Pak Fulan ke dalam surga. Ini tidak boleh. Yang ketiga, ya Allah, jauhkan Pak Fulan ini dari neraka. Tidak boleh. Yang terbaik kalau masih hidup, ya Allah, berilah hidayah kepada Pak Fulan. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada kata-kata lagi. Meskipun itu saudara, meskipun itu anak atau orang tua. Jadi orang tua, maaf ya, kita naudzubillah ada orang yang punya orang tua non muslim, ya, itu tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan ya tadi itu, maaf ya. Dulu pernah ada tapi nggak saya sebutkan ya. Di sana itu ada orang yang terpandang, lalu agamanya Hindu, ya nggak saya sebutkan nanti ya. Ada sebagian anak-anaknya ini Islam. Nah, anak-anaknya ini ngundang Pak Mudin, ya, tahlilan. Yang ditahlili orang Hindu. Nah, saya juga datang, saya juga bekerja di sana. Ya, ini bingung ini si Pak Mudinnya ini apa ini? Didoakan bagaimana? Oh, gampang, saya doakan bahasa Arab ya. Khususon ilahu ki koi kopo gak iki ngono wae gampang. Mbah sampean sopo seperti gak orang ini kan tidak apa-apa begitu. Ya, kalau ke sini tidak nyampe. Ya, jadi tidak nyampe kita itu mendoakan kepada orang non muslim, orang yang sudah meninggal. Ya,
Jadi nah inilah gak pas lah, gak pas gak masalah wes sampai dongakno wong Islam wae pokoke ahli kubur ya. Jadi semacam itu. Meskipun itu anak atau tapi kalau masih hidup itu kita masih bermuamalah ya, bermuamalah masih diperbolehkan. Ada hadis bahwasanya seseorang perempuan itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya ibu saya ini non muslim, bagaimana saya masih boleh tak memperbaiki?" Naam. Ya, jadi tetap dalam rangka muamalah ini antara anak dan orang tua, saudara terhadap saudara non muslim itu tetap baik. Ya, tidak boleh dibenci. Secara ritual kita tidak boleh mengikuti karena ada rambu-rambu lakum dinukum waliyatin ya. Tapi muamalah monggo, takziah boleh. Takziah itu bela sungkawa ya. Ada tetangga kita non muslim meninggal, kita ikut ribet tidak apa-apa, ngepek nong ini nyiapkan begini tidak apa-apa. Yang penting tidak pas ritual, tidak boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh. Ya. Jadi kata-kata itu tidak boleh diucapkan kepada orang non muslim. Ada lagi mungkin. Ibu Islam tak? Belakang ini. Tadi saya mengenai hadis ya. Untuk mandi setelah memandikan jenazah itu mandi biasa atau mandi besar? Nah, umumnya kalau disebutkan mandi itu mandi jinabat, ya mandi besar. Jadi niatnya saja beda. Jadi mana niat khudu masjid, mendatangi sholat Jumat itu, tapi semuanya disiram. Ya, seperti mandi jinabat, seperti wudhu kan. Wudhu bagaimana? Ya wudhu seperti wudhu sholat, kan begitu. Jadi mandinya bukan mandi seperti mandi biasa, apa kupingnya gak kena, rambutnya gak kena, semuanya tersiram seperti mandi jinabat ya. Ini kajian ini subuh ini pas ini Pak ya. Kita sholat subuh ini podo wae sholat sunnah semalam suntuk. Satu ini subuh 2 rakaat sudah khairun minad dunya wa ma fiha ya. Makanya setelah poso ini ya subuhnya ya muga-muga sakmene kae ya Pak. Muga-muga ojo nek teko dhisik Pak Jawa sih. Allah. Di sini ya. Ini sudah hampir isya ini. Oh, hampir isya ini. Ya. Ya, enggak ada pertanyaan. Ya. Biasanya kan jenazah itu mengeluarkan kotoran namanya. Sekarang pakaian kita itu kalau kena airnya istilahnya memandikan aja, apakah boleh untuk sholat? Jadi jenazah itu tidak najis. Bagaimana kalau kena kotorannya? Ya, pakaian kita itu apa bisa dipakai untuk sholat? Yang najis itu kotorannya, bukan jenazahnya. Jadi kalau kena kotorannya, terus kena baju, opon jelat-jelat gini, wah kayak parfum, umpamane itu juga najis, ya. Jadi yang najis itu kotorannya bukan jenazahnya. Kita kena jenazahnya tidak apa-apa, tapi kena kotorannya itu kalau kita pakai untuk sholat juga najis, ya. Jadi upayakan kalau kita memandikan jenazah itu ada memang baju tersendiri kalau bisa, karena umumnya ngapunten mayat itu juga mengeluarkan kotoran. Terus kita yang memandikan itu juga kita urut begini Pak ya, perutnya itu supaya keluar kotorannya ya. Iki harus tahu mandikan jenazah tadi. Ini gak tahu ya praktek biar kucing mati kan udah dimandikan ya. Jadi ini kotorannya supaya bersih. Dan kalau memandikan jenazah kenapa sih itu kok saudara keluarganya? Karena apa? Karena seseorang itu kadang-kadang punya aib.
ya, punya masalah, mumpamane kene ono bendole, ya, itu kalau keluarga sendiri itu tidak diomong-omongkan, ya. Tapi kalau orang lain kadang-kadang tiba kene bendol deh, nah, gitu loh, ya. Jadi tidak boleh sebarluaskan. Jadi kecacatan atau kekurangan mayat ini tidak boleh disebar luaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.